Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya mau sharing terkait eh, cara untuk melakukan APBDes perubahan di dalam aplikasi CPD, di mana ini sudah menuju akhir tahun, sudah siogianya APBDes itu final diupload ke dalam CPD. Selanjutnya pengisian realisasi surplus dan non surplus sesuai dengan real lapangan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu atau teman-teman pendamping di Sumatera Utara yang masih bertanya cara untuk melakukan APBDes perubahan agar bisa uh, melakukan pengisian surplus dan non surplus. Jadi kalau untuk tampilan di provinsi ada tambahan dia di APBDes perubahan di menunya. Tapi kalau di usernya kabupaten itu tidak tersedia. Jadi APBDes perubahan yang bisa buka itu di user provinsi. Jadi tapi fungsi APBDes perubahannya hanya sebatas perubahan. Jadi saya contohkan begini. Jadi katakan Simalungun itu sudah semua melakukan perubahan. Jadi tampilannya ketika memang dia sudah diklik APBDes perubahan hanya statusnya saja yang dikatakan perubahan. Ini yang desa yang sudah melakukan perubahan. Kemudian saya contohkan lagi desa yang belum melakukan perubahan. Contoh Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus. Jadi dia hanya sudah verifikasi gitu dia. Nah, ketika desa Kampung Solok ini contohnya akan melakukan APBDes perubahan, maka dari user provinsi akan saya lakukan klik seperti ini. Nanti tampilannya di dalam APBDes, jadi kita mengeditnya itu dari APBDes. Saya contohkan tadi Simalungun lagi ya. Desa Siantar, desa yang paling atas. Nanti tampilannya begini. Jadi dana desa sebelumnya segini anggarannya, kemudian sekarang menjadi segini, berkurang segini gitu. Nah, fungsinya itu hanya ini kan karena memang belum ter-unposting, masih sudah diposting. Jadi kalau memang mau mengganti, jadi ada ketika nanti sudah di APBDes perubahan, maka tampilannya seperti ini. Seperti ini, fungsi 3 tombol di atas sebelah kanan, ini ketika tambah pendapatan. Contoh, ketika di sini sumber dananya ada 3, ternyata ada tambah 1 lagi. Katakan mungkin dana sharing dari CSR gitu. Jadi tinggal ditambahkan, kemudian ditambahkan kode rekening dan lain-lain semua diisi. Kemudian ketika tambah belanja, contoh di dalam desa tadi, APBDes yang lama yang sudah dibuat itu tidak ditampung untuk belanjanya, maka belanjanya kita tambahkan secara satu persatu. Tinggal dimasukkan kode rekeningnya berapa, kegiatannya apa, biayanya berapa, sumber dananya dari mana gitu. Nanti dipandu dengan clue-clue selanjutnya. Kemudian ketika memang penambahan pembiayaan juga sama seperti itu dia. Tinggal nanti dimasukkan berapa ininya gitu. Berapa apa yang nambah dan berapa kegiatannya. Nah, tapi ketika terjadi pengurangan ataupun penambahan di dalam anggaran semula atau anggaran yang lama menjadi anggaran baru, maka yang kita lakukan edit. Jadi menu edit saya contohkan mungkin ya. Nah, ini saya contohkan. Jadi tampilannya begini. Sorry kalau ini mungkin tidak ada penambahan dan pengurangan. Mungkin ini ya, lebih tepatnya ini.
penyediaan jaminan sosial bagi penghulu dan nagori yang semula dianggarkan 21 juta ternyata tidak jadi dianggarkan. Sehingga tampilannya begini dia nanti Bapak Ibu. Dianggarkan 21 juta tapi perubahannya 0 gitu. Jadi tidak jadi dianggarkan sehingga uang itu dianggap tidak digunakan gitu. Digantikan mungkin sama kegiatan yang lain. Contoh mungkin kegiatan ini, kegiatan penanggulangan bencana. Awalnya tidak direncanakan, tapi ada kegiatannya jadi 35 juta sehingga dijadikan. Maka tadi fungsi tambah yang ini tadi yang dilakukan. Fungsi tambah belanja itu dilakukan ditambahkan dengan dimasukkan kode rekening, jenis kegiatan, biaya, sumber dana. Kemudian tinggal kursor atau anak panah ini yang diklik satu persatu sesuai dengan realnya di lapangan. Kemudian tinggal dipastikan bahwa yang Bapak Ibu lakukan untuk APBD perubahan itu sesuai dengan yang ada di dalam Siskudes di desa kita masing-masing. Ketika nanti mungkin sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal posting sendiri. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa yang melakukan buka APBD perubahan itu user provinsi. Jadi fungsinya tools APBD perubahan ini, menu ini hanya untuk membuka, mengeditnya dan memperbaikinya itu di APBD. Jadi satu-satu manual. Jadi mungkin tidak seperti ketika kita mengupload APBD di awal. Jadi ketika kita mengupload APBD di awal, kita tinggal convert di Siskudes, kemudian dijadikan Excel, dihilangkan semua rumus, tidak ada formulasi semua segala macam, tinggal diupload ke dalam APBD, jadi dia Pak. Nah, kalau APBD perubahan harus satu-satu gitu. Jadi targetnya, kita kemarin targetnya dari nasional bahwa akhir November APBD perubahan itu clear Pak, gitu. Clear Bapak Ibu. Jadi kemungkinan di Sumatera Utara, saya yakin dan percaya hampir semua desa yang melakukan APBD perubahan. Tapi, mohon maaf Bapak Ibu, faktanya di Provinsi Sumatera Utara yang melakukan APBD perubahan itu masih 785. Saya nggak tahu yang lainnya ini gimana gitu. Jadi, mohon Bapak Ibu, kita semua pendamping, mulai dari tenaga ahli, PDP, PDTI, dan PLD agar dilakukan percepatan, strategi-strategi percepatan membantu kepala desa, membantu dinas PMD untuk supaya APBD sini segera final. Dan pastikan memang betul-betul final dan tidak berubah lagi agar kita tidak beberapa kali melakukan pekerjaan yang sama gitu. Selanjutnya, ketika APBD sini sudah selesai, maka Bapak Ibu silahkan untuk mengisi realisasi kegiatan Sarpras dan non-Sarpras. Mengingat ini sudah akhir tahun. Jadi kita, Provinsi Sumatera Utara harus menerbitkan berita acara untuk pelaksanaan. Jadi bayangkan, untuk Sarpras kita hari ini masih di angka 21%. Jadi kalau dipresentasikan atau dirankingkan se-Indonesia, kita Sumatera Utara itu di peringkat 3 dari bawah. Lebih tepatnya kita peringkat 31 dari 33 provinsi gitu. Jadi makanya persoalannya karena kendalanya adalah APBD kita belum rampung. Maka untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk segera sama-sama kita berdayakan segala kemampuan yang kita miliki untuk segera memfinalkan APBD. Jadi jika ada kendala, tinggal kita diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Selamat